Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan sore hari ini di sini kita sedang melakukan fermentasi pelapukan dua bahan, yaitu sekam padi dan jerami padi. Nah, kita melakukan fermentasi ini untuk penanaman di samping rumah yang dulunya kita tanami cabai rawit. Nah, di sini sudah kita siapkan itu untuk bahan organiknya, yang bahan pengurainya itu yaitu bakteri pengurai dari IM4 yang banyak mengandung bakteri Lactobacillus saccharomyces. Itu untuk zat pengurai makhluk hidup pengurai untuk menetralkan kondisi dari jerami padi ini dan sekam padi ini agar menjadi bahan organik yang mampu membantu perkembangan tanaman kita. Nah, jadi bisa kita lihat bersama bos. Nah, seperti ini kondisinya ya. Di sini ini tuh sekam padinya memang sudah terlihat terdekomposisi oleh tersendirinya oleh lingkungan ya. Namun kita harus melakukan proses fermentasi lagi, karena bagaimanapun proses fermentasi itu sangatlah baik ya, agar kita menambah bakteri makhluk hidup yang ada pada media ini, dan juga untuk membunuh bakteri jahat yang ada pada media ini. Jadi kita sebut saja ini satu media ya. Namun di sini yang pertama itu ada sekam padi. Nah, sekam padi itu banyak sekali manfaatnya bos, karena sekam padi itu mampu menyuburkan tanah kita, dan untuk kandungan unsur haranya untuk jerami padi itu sangat banyak sekali. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang manfaat jerami padi. Nah, itu sudah saya jelaskan lengkap dan padat dan mudah untuk kita mengerti dan kita lakukan fermentasinya. Lalu untuk sekam padi ya seperti ini bos. Nah, itu sekam padi itu bermanfaatnya sangat banyak sekali pada tanah kita, media tanam kita. Itu salah satunya untuk menetralkan struktur tanah. Maksudnya jikalau tanah kita itu keras bos, bisa dibilang itu tanah tandus, nggak gembur. Nah, kita kasih sekam padi ini itu nantinya akan terjadinya proses penggemburan tanah, sehingga rongga-rongga pada tanah itu akan tetap terjaga, tidak padat, yang nantinya itu akar pada tanaman cabai kita itu akan bisa menembus ya ke seluruh bedengan kita. Jadi tidak hanya perakarannya itu hanya munyer saja, namun bisa menembus ke semua bedengan yang ada pada tanaman cabai kita. Jadi rongga-rongganya itu bisa ditembus oleh akar seperti itu, dan unsur haranya itu sangatlah baik sekali. Dan bisa kita pastikan pokoknya kalau kita menggunakan media organik seperti sekam padi ini, tentunya itu pasti nantinya kita investasi jangka panjang yang akan mempengaruhi proses penanaman selanjutnya, karena dia penguraiannya itu cukup lama untuk sekam padi. Nah, ini untuk sekam padi ini dan jerami padi ini yang sudah seperti ini kita cari di mana? Nah, nanti kita akan ke sana, ke lahan, untuk kita mencari seperti ini, karena banyak sekali manfaatnya, namun terkadang belum banyak diketahui oleh para petani. Jadi sayang sekali untuk pemanfaatnya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kita manfaatkan untuk menanam cabai. Jadi seperti ini bos. Nah, setelah kita tumbuk seperti ini, nah ya, nanti kita akan semprot menggunakan bakteri. Nah, seperti itu. Nanti kita akan kasihkan bakteri seperti apa yang saya gunakan. Nah, ini bos, ini bakteri pengurai dari IM4 ya. Ini berwarna
kehitaman seperti warna tetes tebu ya, karena tetes tebu dan E4 itu berwarna sama. Jadi yang pertama itu kita kasih tetes tebu dulu, lalu kasih E4, lalu diamkan selama 30 menit agar bakteri pengurainya itu bisa tercampur dengan tetes tebu yang kita pakai. Untuk 1,5 liter E4 itu saya menggunakan tetes tebunya juga setengah liter, jadi 500 ml. Setelah itu bos, nah setelah seperti ini kita ratakan, lalu kita semprot ya, semprot seperti ini. Nah, pokoknya sampai rata. Lalu kemudian kita uruk lagi ya, kita kasihkan yang ada di karung itu, kita tumpukan di atasnya sekitar 20 cm itu sudah bagus, agar nantinya itu proses dekomposisinya berjalan dengan lancar dan maksimal. Karena bagaimanapun kalau proses dekomposisi, kalau terkena panas maupun terkena hujan, dia akan tidak maksimal. Nah, setelah kita proses seperti itu secara simpel dan gampang, lalu kita tutup menggunakan plastik yang berwarna hitam, jangan berwarna putih. Oke bos, kita akan melanjutkan ke lahan yang kita ambil ini. Makanya kan biasanya penasaran gimana sih dapat media seperti ini. Nah, mari kita ke sana. Nah ini bos, tempat kita mencari media tadi. Nah di sini ada jerami padi dan ada sekam padi yang sudah terurai oleh lingkungan. Dan bisa kita lihat bersama, kita menyapa. Halo Yudi, Yudi. Itu ada bapak juga. Halo pak. Nah, halo. Sedang kita mengadai jerami dan sekam padi yang sudah terurai. Namun kita harus melakukan fermentasi lagi agar bakteri yang ada pada media itu bisa mati. Bakteri jahat tentunya ya. Nah, jadi seperti ini bos. Kita mencarinya di mana? Jadi itu sebagai pertimbangan, karena kita itu tinggal di desa, jadi kita harus memanfaatkan bahan baku organik untuk bagus perkembangan tanaman cabai kita. Nah, tidak hanya tanaman cabai, bisa kita gunakan pada tanaman padi, tentunya tanaman hortikultura yang menggunakan bahan atau unsur hara yang harus terpenuhi. Melon pun juga sangat bagus. Nah, seperti itu. Jadi memang bahan ini tidak digunakan ya, jadi kita ambil saja. Nah, tersedia oleh alam sendiri. Jadi di sini kondisinya. Nah, kita carinya di sini masuknya bos ya. Nah, dan di sini masih banyak sekali. Nah, itu seperti ini bos. Itu ketebalannya sampai 10 cm dan tidak ada orang yang mengambil. Nah, kita lihat ke sana juga. Nah, itu masih banyak sekali bos. Nah, memang suasananya seperti ini bos ya, singklu, banyak pohon-pohon bambu. Namun di balik itu ada emas kuning, emas coklat yang sangat berkhasiat. Kalau saya bahasanya emas coklat. Nah, seperti itu. Ini sangat bagus, jos sekali bos. Nah, seperti ini. Jarang-jarang kita menemukan media tanam seperti ini. Jadi kita harus manfaatkan.
Dan untuk pencarian tajar mungkin bambu itu yang akan kita cari tajar untuk penanaman selanjutnya. Seperti itu. Seperti ini bos ya. Ini kedalaman 10-20 cm. Nah seperti itu. Ini untuk yang pengen tahu itu tuh ini ya bos. Ini tuh bekas orang thresher, orang ngerek padi itu bos. Nah itu ngereknya sebelah sana dan moncongnya pembuangan jeraminya sebelah sini. Jadi dia menumpuk seiring berjalannya waktu. Jadi tidak ada yang menggunakan. Jadi kita gunakan saja. Rezeki nomplok ya bos ya. Nah seperti ini, sangat banyak sekali, mungkin 20 karung ada kalau ini. Masih banyak lagi mungkin 50 karung entah. Nah oke bos, cukup sekian video dari saya. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.